Saya ini diserang dengan berbagai isu, termasuk survei digunakan untuk menyerang saya. Gimana nggak emosi? Saya sudah berkampanye PKB 20-an tahun. Tapi semua survei, cawapres atau capres, saya kecil sekali. PKB besar, tapi saya kecil. Itu semua survei. Gimana nggak emosi? Gimana nggak emosi? Gimana nggak emosi? Survei apapun selalu saya di atas kalau bicara Jawa Timur. Iya. Nggak ada yang menunjukkan Muhaimin lebih tinggi dari saya, baik di seluruh Jawa Timur maupun khusus untuk NU. Saya ini lahir di Jawa Timur, besar di Jawa Timur, sudah NU sebelum lahir. Bapak saya dinikahkan oleh pendiri NU. Saya belum lahir sudah NU. Lah kok ada survei katanya saya tidak dikenal di kalangan NU. Emosi nggak kira-kira? Tenang, Gus. Kan emosi kalau begitu. Kan emosi kalau begitu. Kan selalu saya sama Khofifah di atas. Tapi tidak apa-apa, dia punya hakul yakin kan, harus hakul yakin orang berdua. Enggak. Anda baca aja semua survei, yang ada sebelum itu. Kalau bicara Jawa Timur, bicara NU gitu. Ketika bicara Jawa Tengah, Jawa Timur, itu adalah home base-nya yang dimiliki oleh Gus Muhaimin. Ini bukan hanya secara kultural, beliau adalah cicit dari pendiri NU. Akhirnya saya coba tes. Saya ingin kalian survei, biaya saya tanggung, tapi seobjektif mungkin. Saya ingin tahu siapa capres yang diinginkan oleh orang Jawa Timur. Luar biasa. Saya belum pernah nyapres, saya cuma iseng-iseng aja waktu itu. Ya saya buka aja, Polmark saya minta. Polmark atau kalau tadi Tracking. Tadi ini Polmark. Tapi objektif ya? Saya objektif dan tidak boleh dipublikasi. Tahu nggak? Hasilnya? Hasilnya survei itu memang tertinggi Ganjar waktu itu. Kalau soal dukungan, rasanya relawan lebih banyak di Ganjar sekarang. Bahkan dengan nama yang sama pun di daerah mendukung saya. Kedua Prabowo, ketiga saya. Mas Anies Maas, keempat. Di Jawa Timur ya. Nah pemilu juga begitu bakalan nanti kayaknya itu. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang sampai hari ini menunda untuk memilih, silahkan sekarang masuk ke Ganjar Mahfud. Kita tetap optimis bahwa kita ini menang. Jawabannya sederhana. Pak Mahfud, Profesor Hukum, banyak sekali rekomendasi di Kementerian Polhukam. Karena sekarang mungkin belum sempat dilaksanakan oleh Pak Mahfud. Yang sebetulnya tinggal dilaksanakan. Anda tidak boleh membandingkan saya jadi Menko Polhukam dengan saya jadi Wapres. Yang Anda bandingkan ketika saya menjadi Menko Polhukam sekarang dengan Menko Polhukam sebelumnya. Gitu cara membandingkan. Coba gini, saya katakan, apakah Menko Polhukam sebelumnya pernah mengungkap kasus seperti kasus Sambo, meskipun dulu banyak? Apakah pernah merampas harta kekayaan negara yang dicuri orang seperti BLBI? Apakah pernah mengejar orang seperti Johan Darmadi, Surya Darmadi? Apakah pernah seperti Indosuria? Enggak kan? Menko sebelumnya enggak melakukan itu, hanya karena saya koordinator ya diam aja. Kalau saya ungkap, termasuk Asabri, saya yang ungkap. Satelit. Itu satelit yang dicuri orang itu merugikan 1,5 triliun itu. Dulu ndak ada orang mengatakan bisa ndak tuh melibatkan tentara. Saya undang Pak Prabowo, saya undang Pak Andika ke kantor saya. Pak, ini di sana ada korupsi, ini ada tentara aktifnya. Selama ini orang mengatakan ndak berani kalau tentara. Bapak setuju ndak kalau saya tindak? Setuju kata Pak Prabowo. Setuju kata Pak Andika. Saya bawa ke pengadilan. Ada tentaranya. Apa ada yang dulu begitu? Nah, cara membandingkannya begitu, bukan membandingkan yang belum terjadi. Yang paling kontekstual hari ini adalah persaingan politik. Posnya sekitar 40 miliar. Itu kira-kira buat orang NU akan sangat tidak mungkin jadi. Bentar. Satu perahu sesama NU. Ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara."
25 miliar gak jadi. Yang selalu jadi itu yang sekitar 40 miliar. Hari ini yang saya lihat wajah-wajah caleg-caleg yang kelihatannya miskin, pasti masa depannya agak suram. Mungkin Anda tidak percaya, tapi saya jujur. Saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Itu menjadi alasan saya. Kenapa dulu ketika orang menyebut saya sebagai calon, saya selalu bilang tidak. Kenapa? Karena di pemahaman umum termasuk saya, nggak punya uang, ya nggak usah calon. Sebab itu saya bilang tidak selalu. Sampai akhirnya 4 atau 5 hari lalu itu dipastikan, mereka semua bilang nggak perlu keluar uang Pak Mahfud. Negara butuh. Pasca deklarasi Ganjar Pranowo Mahfud MD, banyak pihak menganalisis kekuatan Mahfud MD dibandingkan cawapres pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Keduanya dipandang punya elektabilitas cukup kuat di Jawa Timur. Siapa yang lebih unggul? Kehadiran Mahfud MD disebut-sebut akan memunculkan perebutan suara NU di Jatim, berhadapan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin. Membuktikan siapa yang lebih unggul tentu hanya bisa terlihat di hasil penghitungan suara pemilu 2024 mendatang. Namun, beberapa pakar mulai menganalisis dan ada juga survei-survei yang dilakukan menjelang pemilu. Salah satu yang melakukan survei terhadap elektabilitas tokoh di mata warga NU Jatim adalah Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Survei tersebut dilakukan selama September 2023. Dari survei tersebut, responden yang merupakan warga NU di Jatim lebih cenderung memilih Mahfud MD ketimbang Cak Imin. Warga NU memang cenderung memilih Mahfud MD dengan persentase 19,5%, sedangkan untuk Cak Imin sekitar 10,7%. Ujar pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, Ruli Inayah Ramadona, saat menyampaikan hasil surveinya pada Rabu 18 Oktober 2023. Survei Pusat Studi Ilmu Politik UMM ini dilakukan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 100 kelurahan atau 36 kota atau kabupaten di Jatim. Survei dilakukan sebulan penuh selama September 2023 dengan sampling error kurang lebih 3,1%. Menurut hasil survei tersebut, keunggulan Mahfud MD atas Caimin tidak hanya pada pemilihan warga NU, melainkan pada hasil survei elektabilitas secara umum di Jatim. Elektabilitas Mahfud MD juga berada di atas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dan tokoh lainnya. Berikut urutannya. Mahfud MD 19,4%, Khofifah Indar Parawansa 14,5%, Ridwan Kamil 11,1%, Sandiaga Uno 10,9%, Muhaimin Iskandar 10,9%, Erick Thohir 10,9%, Gibran Rakabuming 4,2%. Dari survei tersebut, Mahfud MD unggul di wilayah Arek, Mataram, dan Pantura. Sedangkan Caimin sendiri yang merupakan bacawa pres pendamping Anies Baswedan hanya unggul di wilayah Madura. Begitu juga dengan Khofifah, unggul di wilayah Tapal Kuda. Daftar pemilih tetap atau DPT di Jatim menempati urutan kedua nasional setelah Jawa Barat, dengan jumlah pemilih sebanyak 31.402.838 atau 20% dari pemilih secara nasional. Sementara itu, lembaga Alfara Research Center merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas para bakal capres-cawapres di Pilpres 2024. Dalam survei ini dilakukan simulasi terhadap 3 paslon, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Hasilnya, duet Ganjar Mahfud berada di posisi teratas, mengalahkan 2 pasangan lainnya. Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat suara 36,5%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 30,1%. Sementara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 19,4%. Lalu yang belum memutuskan 13,9%.
Kata peneliti senior Alfara Research Center Lili Purwadi pada Selasa 28 Oktober 2023. Lili menuturkan secara umum, pasangan Ganjar Mahfud MD unggul dibandingkan dua pasangan lainnya. Kendati demikian, dia tidak memungkiri dinamika politik ke depan bisa saja mengubah klasemen elektabilitas. Hal ini tentunya tergantung dari strategi dari masing-masing pasangan dalam meningkatkan elektoral hingga Februari 2024, kata dia. Dia juga menyebut duet Ganjar Mahfud cukup mendominasi di sektor pemilih Gen X dan Baby Boomers. Sedangkan di kalangan pemilih Gen Z dan milenial, terjadi persaingan yang cukup ketat antara Ganjar Mahfud MD dan Prabowo Gibran. Kedua segmen generasi tersebut merupakan kelompok pemilih terbesar pada Pilpres 2024, sehingga perlu kerja ekstra untuk mampu merebut hati pemilih muda ini dan memperbesar elektabilitas pada masing-masing pasangan, paparnya. Kemudian, apabila mengacu pada elektabilitas di atas, maka Pilpres 2024 akan berpotensi dilakukan melalui dua putaran. Untuk putaran pertama, duet Anies Muhaimin atau Amin bakal kandas. Semua pasangan masih memiliki peluang untuk meningkatkan elektabilitasnya. Namun, pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran diprediksi akan lanjut berkontestasi pada putaran kedua, kata dia. Sehingga pasangan terpilih diperkirakan baru akan diketahui pada Juli 2024, lanjut Lili. Diketahui survei ini dilakukan pada periode 1 sampai 6 Oktober 2023. Survei dari Alfara ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.517 responden berusia 17 tahun ke atas. Sampel diambil di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk. Rentan margin of error sebesar 2,52% dengan tingkat kepercayaan 95%. Profil responden pada survei ini sesuai profil demografi Indonesia baik dari sisi gender, usia, area maupun agama.